Pagi ini kita akan membahas tentang sesuatu yang haram dipakai oleh seorang laki-laki. Akhraj Abu Dawud dan Nasa'i an Ali radhiyallahu anhu, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha akhiran fajalahu an yaminihi wa dhahaban faja'alahu an yasarihi. Thumma qala inna hadaini haramun ala dhukuri ummati. Sayyidina Ali itu pernah melihat kepada baginda Rasulullah SAW, yaitu melihat Rasulullah mengambil yang namanya hariron, sutra, faja'alahu an yamin, kemudian menaruh di sebelah kanannya, wa dhahaban, kemudian mengambil emas, faja'alahu an yasari, kemudian menaruh di sebelah kirinya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, inna hadaini, sesungguhnya dua perkara ini, dua barang ini, haramun, yaitu haram atas siapa? Ala dzukuri ummati, atas setiap laki-laki di antara umatku. Jadi kalau laki-laki itu tidak boleh pakai baju sutra, kain, baju atau pakaian yang terbuat dari sutra, bukan tulisannya kan ada sarung sutra, cuman tulisannya sutra, tapi kadar sutranya mungkin hanya 0,1, itu beda itu. Yang memang asli kain sutra, bukan tulisannya sutra. Nah, laki-laki juga tidak boleh pakai emas. Emas itu haram dalam perhiasan, itu nggak boleh. Tapi sekarang itu banyak lah, bukan hanya sekarang, ada dulu. Laki-laki karena menampakkan simbol bahwa dia orang yang punya, kemudian pakai kalung emas, atau pakai yes, pokoknya yang dari emas, nggak boleh. Kalau laki-laki nggak boleh. Bagaimana kemudian ketika ada seseorang itu, laki-laki misalkan pakai harir misalkan, la talbasul harirah, janganlah kalian semua memakai sesuatu yang terbuat dari sutra, laki-laki ya. Fa innahu, maka sesungguhnya man labisahu fid dunya, seorang itu yang memakainya di dunia, menggunakan harir, lam yalbasu fil akhirah, maka orang tersebut tidak akan memakai pakaiannya nanti di akhirat. Karena ada sebuah keterangan juga bahwa pakaiannya penduduk ahli surga itu adalah harir. Penduduk ahli surga itu pakaiannya adalah sutra. Orang yang pakai sutra di dunia, maka dia tidak akan pakai bajunya di akhirat. Man labisahu fid dunya lam yadkhulil jannatah, barang siapa yang memakai harir sutra di dunia, lam yadkhulil jannatah, maka orang itu tidak akan masuk surga. Kenapa? Ya kembali tadi, orang yang pakai di dunia tidak akan pakai di akhirat. Sedangkan keterangannya di Al-Quran, walibasuhum fiha harir, pakaiannya penduduk surga itu, yang dipakai oleh penduduk ahli surga itu adalah harir, adalah sutra. Nah, makanya hati-hati, jangan sampai kemudian kita itu memakai yang menurut kita, konteks hawa nafsu kita itu adalah perkara yang baik. Memakai sutra ya enak, memakai emas ya kita sugih, kelihatan seperti orang kaya, tapi konsekuensinya yaitu kalau pakai baju di dunia yang terbuat dari sutra, maka dia tidak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Kenapa? Dia sudah memakainya di dunia, tidak akan dipakaikan nanti di akhir. Walibasuhum fiha harir, karena pakaian penduduk surga itu adalah sutra. Nah, Allah
Man labisa thawba harir albasahullahu thawban minan nar. Berarti kalau orang yang pakai baju sutra di dunia, maka dia tidak akan masuk surga. Gambarannya apa? Maka orang itu nanti albasahullahu thawban minan nar, maka akan dipakaikan kepadanya, kepada orang yang memakai dunia itu, yang memakaikan adalah Allah, perintah dari Allah, thawban sebuah baju, minan nar dari api. Jadi kalau orang pakai sutra itu tidak dimasukkan ke dalam surga, malah dipakaikan oleh Allah, yaitu sebuah baju yang terbuat dari api. Yauman laisa min ayyamikum walakin min ayyamillahi tiwal. Itu bukan seperti misalkan kita berhitung hari di antara hari-hari kita, tapi hari-hari yang panjang, yaitu gambarannya itu adalah ka'alfasanatin mimma ta'udun. Satu hari nanti ketika itu kita dihadapkan kepada Allah, satu hari di hari kiamat itu seperti 1000 ka'alfasanatin mimma ta'udun, seperti 1000 tahun dari perhitungan kita. Jadi kalau konteks ini menggambarkan kepada kita satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Nah, makainya sebentar, resikonya lama. Jadi gambarannya yaitu, jadi ini sebuah gambaran kepada kita bahwa satu hari di akhirat ayyamitiwal itu sama dengan 1000 tahun menurut perhitungan kita. Jadi Al-Quran itu kalau tidak salah di Al-Hajj itu kan keterangannya itu ka'alfasanatin mimma ta'udun, seperti 1000 tahun dari perhitungan dari harian. Jadi kalau satu harinya itu 1000 tahun, maka umur kita itu tidak ada apa-apanya. Dan kemudian ketika kita pakai pun itu ya tidak ada apa-apanya. Kebanggaan yang kita pakai sebentar, tapi kemudian adabnya begitu besar. Maka hati-hati betul. Hati-hati betul, jangan karena style misalkan, karena fashion, atau karena apa namanya, gaya hidup, tidak usah. Hidup itu tidak usah kebanyakan gaya. Mending orang itu hidup sederhana. Orang Rasulullah itu ya hidupnya sederhana. Kita ini hanya umatnya Rasulullah. Sederhana itu kan bukan nggak punya, Pak. Cara kita hidup apa? Kalau gaya hidup itu apa, Pak? Style kita ya. Style itu gaya penampilan. Kalau gaya hidup itu apa? Apa? Lifestyle. Oh, lifestyle ya. Lifestyle. Kalau orang Madura ini susah bilang. Iya. Apa namanya? Gaya hidupnya itu yang harus diatur. Bukan kita rezeki kita, yang ngatur rezeki kita itu adalah Allah. Sama dengan gini. Ketika kita berikhtiar itu mencari apa namanya? Harta, mencari nafkah halalan thayyiban itu, maka di situ kemudian sebagai syarat ibadah, tidak menuruti hawa nafsu. Maka itu kadang ada pertanyaan ini, kalau orang itu hanya untuk syarat ibadah berarti kan sedikit? Enggak, syarat ibadah itu mahal. Jangan dikonotasikan kalau ibadah pakai sarung yang jelek gitu. Sampai pakai sarung BHS 2 jutaan ke atas, pakai baju yang bagus karena akan menghadap kepada yang maha bagus. Sampai beli minyak wangi yang 15 ribuan, ya murah. Beli minyak wangi yang harga mahal untuk menghadap kepada Allah. Itu ibadah, gunakan yang terbaik. Contoh, sampean itu kan kalau persepsinya ibadah itu hanya sholat. Lah kapan akan jadi muzakki? Lah untuk jadi muzakki itu ada aturannya. Berarti kalau cukup syarat ibadah itu cukup untuk menjadi orang yang mengamalkan tentang zakat. Ya kalau zakat fitrah ya cukup 3 kilo. Kalau konteksnya kita membahas zakat hanya zakat fitrah. Lalu kita itu tidak diajarin hanya zakat fitrah, yaitu ada zakat mal. Berarti kalau seperti itu berarti gaya hidup kita
apa tadi katanya lifestyle ya, itu yang kemudian harus menjadi pribadi-pribadi yang sederhana, tapi kemudian ketika kita berikhtiar tetap kemudian kita itu cukup syarat ibadah. Berarti kalau syarat ibadah menjadi muzaki itu kan harus punya harta. Ya ketika bekerja ka'annaka ta'ishu awal, dan seakan-akan hidup selamanya. Tapi kalau pas ibadah, pas sholat dia ka'annaka tamutu wadah, nanti tidak akan macam-macam. Ketika ibadah seakan-akan mati besok, sedangkan ketika bekerja seakan-akan hidup selamanya. Korelasinya apa? Ketika bekerja dia akan tetap ingat sholat, ketika sholat dia akan ingat mati. Nah, kalau ingat mati pasti nangis. Nah, kita tidak nangis-nangis karena ingat harir, karena ingat harir itu nama mobil loh ya. Karena ingat apa? Ingat pakaian yang bagus. Padahal man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yalbasu hariran wala dhahaban. Artinya kalau kita kembalikan ke sini, maka orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia tidak akan menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra dan tidak akan menggunakan sesuatu yang terbuat dari emas. Nah, ketika kita menggunakan emas, maka ada sebuah cerita ketika Rajulun datang kepada Rasulullah, yaitu min Najran, dari daerah Najran. Kemudian dia pakai emas, pakai cincin, alaihi khatamun min dahabin. Seorang laki-laki ini pakai cincin yang cincinnya terbuat dari emas, min dahabin. Fa'arad anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah itu mengabaikan laki-laki tersebut. Qala innaka ji'tani wa fi yadika jumratun minan nar. Bagaimana engkau datang kepadaku sedangkan engkau memakai sesuatu dari api neraka. Jadi bagaimana engkau datang kepadaku sedangkan engkau itu bukan pakai emas hakikatnya, tapi pakai sepotong dari api neraka. Innaka ji'tani wa fi yadika, sedangkan di tanganmu jumratun minan nah, ini yang tidak boleh dipakai. Yang boleh memakai itu adalah laki-laki. Kalau perempuan, istrinya sampai ya dibelikan, karena tidak apa-apa. Yang laki-laki pakai, istrinya tidak pakai, hidup kawali. Nah, kalau untuk perempuan ya tidak apa-apa, untuk cahaya hiasan, tidak ada masalah hukumnya. Kalau ibu-ibu, ini hukumnya untuk bapak-bapak, dan bapak-bapak itu tidak usah merasa jadi ibu, jangan menjadi ibu-ibu. Kenapa? Lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mukhannathina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa. Dilaknat oleh Allah. Siapa yang dilaknat? Yaitu perempuan yang menyerupai laki-laki, dan laki-laki yang menyerupai perempuan. Makanya ini menjadi konteks itu ada apa namanya? Laki-laki itu tidak boleh mutasyabihat dengan perempuan. Jadi kalau orang mutasyabih itu fahuwa minhum, maka dia termasuk dari kelompok tersebut. Jadi makanya mohon maaf, orang yang mengubah alat kelamin itu hukumnya haram. Kenapa? Transgender ya udah. Nah itu tidak boleh, hukumnya haram. Makanya kalau di Indonesia itu tidak ada, makanya rata-rata keluar negeri untuk melakukan itu, karena kalau di kita itu hukumnya haram. Jangankan sampai di situ, berpenampilan saja itu tidak boleh dilaknat, apalagi sampai ke situ. Wong gayanya saja itu, laki-laki bergaya perempuan, perempuan bergaya laki-laki, mohon maaf, itu dilaknat oleh Allah. Ngapunten, laki-laki itu gagah perkasa, ojo lemah gemuk. Kan ada biasanya ngawutan biasanya. Contohnya, yang tangannya rada dibengkokkan. Malah laki-laki itu kan gini kan. Lah terus jadi bengkok gile loh.
perempuan malahan. Tapi kan ada biasanya. Ada. Kalau kesini Pak, saya itu tidak ketemu Pak. Kalau kesini pengajian di sini tidak ketemu. Tapi kalau saya misi ke perapatan dalam, lewat jalur luar itu biasanya ketemu biasanya. Pinggiran jalan itu, ya. Bukan paham Pak. Saya itu kan ada pengajian di perapatan dalam. Jadi kalau dari sini kan lewat terus ke sana itu. Nah, yang jalur luar ya. Nah itu. Nah orang yang penampilan ar-rijal itu kemudian menyerupai minan nisa, itu hukumnya haram, dilaknat oleh Allah. Nah kalau ada misalkan ngapunten, ada seseorang yang tidak pada konteks tangannya tadi, bukan perilakunya, cuman dia pakai bajunya, ya sama saja. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajulah yalbasu libsatan mar'ah wal mar'atu talbasu libsatan rajul. Bajunya saja nggak boleh, dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Rasulullah. Ya bahasanya kan sederhana. Kalau sudah laknat Rasulullah, dilaknat oleh Rasul, berarti dilaknat oleh Allah. Dalam konteksnya apa? Laki-laki yang pakai bajunya perempuan. Wal mar'atu talbasu libsatan rajul. Mohon maaf. Sebentar lagi. Ini Agustusan. Enggak usah bapak-bapak suruh pakai daster. Ngapunten. Sudah. Kalau ada lomba, ya lomba laki-laki ya tarik tambang atau tarik emas dari dalam bumi gini kan, siapa tahu di bawah sini ada emas tarik gitu kan. Lomba yang dapat 1 kilo nanti dapat hadiah 100.000 emasnya untuk panitia. Kan ada biasanya, ngapunten, mohon maaf. Ada lomba yang laki-laki dipakein Lah daster itu pakaiannya siapa Pak? Daster itu pakaiannya siapa? Kalau kita ngomong daster itu pakaiannya ibu-ibu. Lah saya kan tidak melarang lombanya Pak. Ya kalau bisa. Kalau pakai, kan kalau kembali ke sini, kalau laki-laki pakai bajunya perempuan pakai bajunya laki-laki, dilaknat oleh Rasulullah. Biasanya ngapunten. Kalau apa namanya? Ada yang kemudian apa namanya? Lomba biasanya ya, Agustusan itu yang bapak-bapak pakai daster. Ya kalau daster itu kan sudah simbolnya perempuan. Kan sama dengan gamis, enggak sama. Sampai pakai daster ke sini, terus yang gamis Ustaz ganti daster semua, kira-kira ya iyalah. Lah itu karena sudah simbol apa namanya? Simbol. Lah laki-laki itu kan boleh ketika malah disunahkan, dan ketika sholat kemudian pakai seperti Imam Masjidil Haram yang menutup kepala itu. Kalau kita paling tidak kan, kalau kata Imam Nawawi, paling tidak ini jangan sampai kosong, walaupun hanya satu. Ya kalau bisa dua, ya dipakai gini, ada sunnah gini kan, gitu kan Imam. Nah terus kemudian itu disimbolkan, kita kan nggak sama dengan perempuan. Terus sampai ada lomba pakai kerudung bapak-bapak gitu kan, jadi kerudung itu cara makainya beda, nggak bisa dikonotasikan ke situ kan, itu kan. Nah itu nggak boleh. Makanya ini mohon maaf, ini kan banyak nih sesepuh lingkungan sini. Kalau bikin lomba ya yang baik-baik lah. Jangan lomba bapak-bapak lomba pakai daster kemudian bermake up seperti ibu ya tidak usah. Ya lucu-lucuan, cari yang lucu kan banyak itu. Kalau yang lucu seperti, mohon maaf nih, jadi kalau Agustusan itu ya sering lihat yang lucu-lucu itu seperti anak-anak lari pakai helm, ya kan lucu juga. Kalau cuma cari keseruan misalkan, tidak usah kemudian bapak-bapak pakai daster, takutnya nanti kebablasan hanya pakai pakaian dalam kan, ya ruwet kan. Seru ya, enggak, yang haram itu tetap haram. Jangan kemudian mempolitisir. Contoh karena seru-seruan nih, konteksnya kan sama kan, laki-laki pakai apa? Pakaian perempuan karena seru. Lalu lebih seru lagi misalkan, lebih seru lagi apa? Pakaian dalam tok misalkan, ya tetap haram. Ya haram ya tetap haram. Cara berpikirnya kan sederhana saja. Yang haram tetap haram.
haram. Tidak bisa. Sampean itu kalau dicampur yang haram saja itu akan menjadi haram semua. Takutnya nanti karena perkara satu tersebut kemudian dilaknat oleh Allah karena ada satu yang seperti itu, kemudian tidak jadi barokahnya tempat. Kemudian ada sesuatu misalkan bala diberikan oleh Allah karena dilaknat sebab perkara tersebut, padahal yang lain isinya bagus untuk memperingati hari kemerdekaan, ingat dengan para pejuang. Tapi karena satu itu, nah ini yang takutnya menjadi muslimah. Sama dengan ini Pak, saya punya teh, satu basko, kemudian ada cicak neleh di situ. Saya makan apa enggak, minum apa enggak itu? Kan kecil kan. Takutnya kita itu hikmat untuk merayakan kemerdekaan, ingat dengan para pejuang, mengapresiasi bahasanya, mengisi kemerdekaan dengan cara-cara yang sudah ada itu misalkan adalah sebuah hal yang dilakukan untuk mengisi kemerdekaan, memberikan pembelajaran kepada anak-anak kita tentang kemerdekaan. Tapi ada satu misalkan yang itu menyalahi aturan, dilaknat oleh Allah, takutnya malah menjadi muskilah kepada kita. Sama dengan kita punya minuman teh satu baskop, tapi ada satu kecil saja sebuah kotoran yang ada di dalam, maka itu menjadi tidak terpakai sama sekali, yang hukumnya najis. Kalau ada satu yang dilaknat, takutnya ada musibah yang diturunkan oleh Allah sebagai laknat kepada misalkan yang ada di situ atau segala macamnya. Maka mohon maaf, takutnya kita ini ada kegiatan yang simbolnya ngarah ke situ. Tapi kalau di sini tidak yakin saya. Tidak yakin ada atau enggaknya, saya tidak tahu soalnya tidak pernah ikut lomba di sini. Kenapa? Aman ya, alhamdulillah. Pokoknya di situ. Jadi kalau laki-laki tidak usah pakai pakaian perempuan. Yang perempuan tidak usah pakai laki-laki. Ampun gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan barokah. Kalau sudah bahas yang kesini Pak, kesini sudah lebih kepada konteks muamalah kita. Nah, ini mulai dari cara berpakaian kita. Setelahnya itu baru nanti pertemuan yang akan datang. Kalau tadi infonya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebelum ke situ, iyadatul marid, nyambangi orang sakit. Bagaimana satu posisinya orang nyambangi orang sakit, yang kemudian bagaimana posisinya orang yang sedang sakit. Nah, itu insya Allah pertemuan yang akan datang. Tapi untuk kita budayakan, kemudian kita menjadikan Rasulullah sebagai uswah, bukan hanya dalam konteks ibadah, tapi muamalah kita. Rasulullah tidak pernah berlebih-lebihan. Rasulullah dalam kesehariannya tidak menebarkan kemewahan. Rasulullah senantiasa menebarkan kesederhanaan. Rasulullah itu lebih pada konteks, kalau kita belajar itu adalah lebih daripada zuhudnya zuhud. Nah, kita mudah-mudahan dijadikan oleh Allah yang bisa paling tidak mengekang hawa nafsu. Jangan selalu dituruti hawa nafsunya. Mudah-mudahan semuanya barokah. Ampun, tidak ada pertanyaan ya. Siapa mau tanya? Kalau tanya harganya pas, saya tidak tahu Pak, mahal sana. Tidak usah ya. Urusan ini yang penting itu, saya ini ketika baca ini tadi mutalaah itu cuma ingin satu. Kalau Agustusan tidak usah pakai daster. Kalau jenengan kan jarang pakai emas nih, kan emas jarang. Emas juga mahal sekarang. Kalau dipakai rawan. Nah, tapi yang sutra pun jarang. Yang beredar di kita itu baju-baju yang saya bilang hanya tulisan itu saja. Yang murni 100% itu ya jarang yang miliki. Tapi ambil hikmahnya, gaya hidupnya jangan gaya hidup hedon. Ayo kemudian kita hidup sederhana dari hal yang kita kaji. Kalau secara teknisnya kita mau pakai sutra, mau pakai emas, kemungkinannya kecil. Tapi kemudian gaya hidup hedonnya kita buat, kita hidup secara sederhana. Sederhana bukan berarti dia miskin. Orang sederhana hanya tidak menampakkan kekayaannya. Mudah-mudahan Allah luaskan rezeki kita semua. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita semua. Al-Fatihah.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Allahumma ya Allah Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad Allahumma ij'alna minal muta'allimin waj'alna minal mu'allimin waj'alna minal muta'ammilin innaka anta 'allamul ghuyub Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa fahman wasi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan katsiran nafi'an Allahumma ya Allah ya qadil hajati mujib ad-da'wat ikdi hawaijana wastajib du'ana tawil umurana wa wasi' arzaqana thabbit imanana wa sallim dinana wa dunjana washfi maradana Allahumma ij'alna ya Allah min ummati sayyidina Muhammad waj'alna ya Allah min khiyari ummati Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqil aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.